Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat mengharukan, yang berjudul Tangisan Cinta Para Kekasih Allah. Namun sebelum ke uraian ceritanya, mohon untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe dan bunyikan juga loncengnya, agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru selanjutnya. Tangisan Cinta Para Kekasih Allah. Al-Kisah, Imam Hasan Al-Basri sedang memberikan pengajian di Masjid Basrah. Materi pengajian yang disampaikannya kali ini adalah tentang cinta kepada Allah. Masyarakat Basrah pun berduyun-duyun datang ke masjid untuk mendengarkan petua sang imam melalui untayan-untayan kalimat dalam ceramahnya. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan ceramahnya tentang cinta kepada Allah itu dengan penuh penghayatan. Butiran-butiran air mata bening mulai mengintip di kelopak mata sang imam. Ceramah yang diberikan yang imam benar-benar menyentuh hati para jamaah yang memenuhi masjid, hingga jamaah yang hadir pun meneteskan air mata. Mendadak di tengah ceramah itu, imam yang dikenal zuhud dan rajin beribadah itu, terdiam dan menundukkan kepalanya. Ternyata sang imam sedang menangis. Pada mulanya sang imam masih mampu menyembunyikan tangisnya, kelihatan berguncang-guncang pundaknya saja. Tetapi lama-kelamaan tangisan sang imam kian nyata. Sang imam sesenggukan tangisan yang mengibah, bahkan akhirnya pingsan. Seluruh jamaah yang memenuhi masjid pun ikut menjadi sedih dan panik. Mata mereka yang telah basah saat mendengar uraian sang imam, kini kian deras mengalirkan air mata. Hati mereka tersentuh oleh keadaan sang imam. Tak lama kemudian, sang imam pun ciuman. Tetapi kembali ia menangis. Jamaah yang hadir pun ikut-ikutan menangis, hingga Masjid Basrah bergemuruh oleh suara tangisan. Setelah tangisan sang imam mereda, jamaah pun bertanya tentang apa gerangan yang telah menyebabkan sang imam menangis sedemikian rupa hingga jatuh pingsan. Dengan suara yang agak serak, Imam Hasan Al-Basri pun bercerita. Suatu hari, saat sedang dalam perjalanan, aku bertemu dengan seorang wanita yang ahli ibadah. Saat itu kudapati ia sedang salat dan berdoa, "Wahai Tuhanku, aku sudah bosan dengan hidup ini, karena aku sudah sangat rindu padamu." Setelah salatnya usai, aku pun mendekat dan menegurnya, "Wahai wanita, mengapa engkau berdoa seperti itu? Kau sudah sangat yakin dengan amalmu." Wanita itu menjawab, "Cintaku padanya dan keinginan untuk berjumpa dengannya yang telah menggerakkanku berdoa seperti itu. Apakah dia akan mengazabku, padahal aku mencintainya?" Tatkala kami sedang terlibat pembicaraan seperti itu, mendadak seorang anak kecil dari salah satu keluargaku lewat. Maka aku pun merengkuhnya dengan lenganku, menggendongnya di dadaku sembar menciuminya. Tiba-tiba wanita itu bertanya, "Apakah engkau mencintai anak ini?" Aku menjawab, "Ya." Mendengar jawabanku, wanita itu menangis, lalu berkata, "Seandainya para makhluk tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, niscaya mata mereka tidak akan pernah sejuk, hati mereka tidak akan pernah merasa tenang dan senang dengan sesuatu dari dunia ini." Tiba-tiba, muncullah seorang pemuda bernama Duhaim, yang tak lain adalah wanita itu. Ia lalu berkata kepada anaknya, "Wahai Duhaim anakku, apakah kau kira akan melihatmu kelak kiamat pada saat di padang mahsyar? Ataukah akan ada pemisah di antara kita?" Mendengar pertanyaan ibunya yang semacam itu, sang anak terkejut. Ia menjerit histeris lalu pingsan. Wanita itu menangis dan aku pun ikut menangis karena tangisannya. Tatkala anaknya sadar kembali, wanita itu berkata, "Duhaim, anakku." "Iya, ibu. Apakah kamu mencintai kematian?" "Ya." "Kenapa anakku?" "Karena aku ingin pergi menemui zat yang lebih baik darimu. Dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Aku ingin pergi untuk menemui telah memberiku makan kegelapan nestapamu, zat yang telah mengeluarkan aku dari lorong-lorong sempit kehidupan. Jika dia mau, tentu dia akan mematikan aku saat aku keluar dari lorong-lorong itu, sehingga engkau pun akan mati karena hebatnya deritamu. Karena rahmat dan kasih sayangnya, dia berkenan memberikan jalan kemudahan padamu dan padaku." Anak itu lalu menangis terisak-isak, seraya bergumam, "Aduh, betapa celakanya aku jika aku tidak selamat dari azab Allah." Ia terus menangis dan menangis, hingga akhirnya jatuh ke tanah. Ibunya pun mendekatinya dan mengelus lembut kepala sang anak dengan tangannya. Ternyata anak itu sudah meninggal. Wanita itu pun menangis seraya memanggil anaknya, "Wahai Duhaim, wahai anak yang dimatikan oleh Tuhannya." Wanita itu terus menangis dan menangis, hingga akhirnya jatuh ke tanah. Aku mendekatinya dan mengguncang-guncang tubuhnya. Ternyata dia juga telah meninggal dunia.
Wahai para saudaraku, ketahuilah bahwa mereka itu, ibu dan anaknya, meninggal dunia karena rasa cinta dan rasa rindunya kepada Allah, yang diselimuti oleh rasa takut yang luar biasa kalau kelak mendapatkan azab darinya. Usai menceritakan kisah ibu dan anak tersebut, Imam Hasan al-Basri kembali menangis. Jamaah yang hadir pun ikut menangis, sehingga Masjid Basrah kembali bergemuruh oleh tangisan kaum muslimin. Hati mereka dipenuhi oleh rasa cinta, rasa rindu, data penuh harap terhadap kasih sayang Allah. Saat itulah sang imam berdoa dengan hati yang khusyuk menghadap Allah, dengan diamini oleh para jamaah yang hadir. Dengan bibir yang bergetar, sang imam pun berdoa, "Ya Allah, kami mohon ridho-Mu dan surga. Kami berlindung kepadamu dari kamu dan dari neraka. Amin." Demikianlah kisah singkat, tentang tangisan cinta para kekasih Allah. Semoga kisah ini menjadi suatu motivasi untuk kita semua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah serta lebih mengutamakan akan kecintaan kita kepada Allah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.